Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Inspirasi. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan bisa memberikan motivasi dalam hidup kita. Enjoy your time. Nasib adalah misteri. Tak ada yang tahu bagaimana masa depan seseorang. Kerja keras dan proses yang panjang yang dapat menentukan kesuksesan seseorang. Sedangkan, keadaan sekarang tak bisa menjadi acuan. Seperti halnya Ali Ibrahim Al-Naimi, seorang insinyur pakar perminyakan paling penting milik Arab Saudi. Al-Naimi sempat pula menjabat sebagai Menteri Perminyakan dan Mineral Negeri Pusat Keagamaan Islam. Pengangkatannya sebagai menteri pada tanggal 2 Agustus tahun 1995 silam tak terlepas dari jejak rekamnya sebagai Presiden dan CEO perusahaan minyak dalam negeri, Saudi Aramco. Di Saudi Aramco, Al-Naimi juga dikenal sebagai pimpinan perusahaan pertama yang memiliki darah Arab asli. Pasalnya, meski Saudi Aramco adalah BUMN-nya Arab Saudi, tampuk kekuasaan perusahaan selalu disandang oleh orang-orang Amerika Serikat. Prestasi itu membuat Raja Fahd, yang kala itu menjadi penguasa Saudi, tertarik untuk menggunakan kemampuan Al-Naimi guna memimpin urusan perminyakan dan mineral negerinya. Tak ada sumber yang tahu pasti berapa besar kekayaan yang dimiliki oleh Al-Naimi hingga saat ini. Namun, sebelum lengser dari kursi menteri pada tanggal 7 Mei tahun 2016 silam, beberapa sumber dapat memprediksi berapa penghasilan Al-Naimi. Disebutkan bahwa rata-rata gaji menteri di Arab Saudi adalah sebesar 51.750 rial atau senilai Rp194,4 juta. Kurs Rp3.757. Itu baru gajinya saja di pemerintahan. Belum lagi gaji sebagai presdir di Aramco dahulu juga harta benda lainnya. Karena pengaruh besarnya itu, Al-Naimi sampai masuk dalam daftar orang paling berkuasa pada 2015 versi Forbes urutan ke-53. Pasalnya, tak hanya berdampak pada Arab Saudi, kebijakannya baik sebagai presdir maupun sebagai menteri juga memengaruhi ekonomi negara-negara lainnya. Berawal dari profesi office boy, Al-Naimi lahir dari pasangan orang tua yang bercerai. Ayahnya berpisah dengan ibunda saat Al-Naimi masih berada di dalam kandungan. Karena itulah, ia tumbuh bersama ayah tiri dan tak punya kediaman tetap. Karena tertuntut keadaan, saat berusia 11 tahun, Al-Naimi mengawali karirnya sebagai seorang office boy di perusahaan yang kelak akan dipimpinnya, Aramco. Ia menggantikan posisi kakaknya yang meninggal dunia. Tanpa rasa gengsi, Al-Naimi mau menerima pekerjaan tersebut dan fokus menjalani profesinya dengan tulus. Meski bekerja sebagai seorang OB, ia pandai mengambil kesempatan untuk mempelajari dunia perminyakan. Seiring berjalannya waktu, Al-Naimi lambat laun memahami dunia minyak dan mineral. Karena Aramco adalah perusahaan yang punya basis kekeluargaan, akhirnya ia mendapatkan beasiswa dari perusahaan yang menaunginya untuk bersekolah ke AS. Singkat cerita, Al-Naimi lulus dan menyandang gelar insinyur. Sekembalinya ke Arab Saudi, ia naik pangkat. Dia tak lagi bertugas menjadi tukang bersih-bersih belaka, melainkan dipercaya untuk membantu memperluas distribusi minyak mentah ke luar negeri. Karena hasil kerja yang baik, tahap demi tahap Al-Naimi terus naik pangkat hingga sampai di kursi pucuk pimpinan, yakni sebagai Presiden dan CEO Aramco. Ia diangkat oleh perusahaannya pada 1984. 11 tahun kemudian, pemerintah Arab Saudi mengangkatnya menjadi menteri. Terima kasih buat kawan-kawan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel kami.